Pasti udah nggak asing lagi ya, setiap tahun selalu ada pertanyaan yang sama. Kok bisa sih awal puasa beda-beda? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar akar sejarahnya. Dan ternyata, ceritanya jauh lebih dalam dan lebih seru dari sekedar lihat bulan loh. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Kenapa sih soal awal Ramadan aja kayaknya susah banget buat sepakat? Jawabannya, ternyata nggak sesederhana yang kita kira. Ini soal dua metode yang beda banget, yang lahir dari persaingan kekuasaan ribuan tahun lalu. Yuk, kita bedah bareng. Jadi ada dua kubu nih. Yang pertama, ruqyat. Ini metode tradisional, lihat bulan sabit langsung pakai mata. Satunya lagi, hisab. Ini yang pakai hitung-hitungan astronomi, lebih modern lah. Keduanya sama-sama punya dasar yang kuat, tapi yang bikin seru, ternyata persaingan dua metode ini awalnya bukan soal sains, tapi soal politik. Oke, untuk paham semua ini, kita sekarang harus lompat ke mesin waktu, mundur jauh ke abad ke-10. Tapi kita nggak akan mendarat di observatorium ya. Kita akan mendarat di tengah-tengah panasnya persaingan dua kekaisaran Islam raksasa. Di satu sudut, kita punya juara bertahan. Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Mereka Sunni dan mereka teguh banget sama tradisi ruqyat. Nah, di sudut lain, muncul penantang baru dari Afrika Utara. Kekhalifahan Fatimiyah. Mereka ini Syiah Ismaili. Dan mereka datang bukan cuma bawa tentara, tapi juga ideologi baru, yang kelihatan banget dari cara mereka nentuin kalender. Nah, buat Fatimiyah, milih metode hisab atau perhitungan itu bukan cuma soal mana yang lebih akurat, bukan. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal pernyataan sikap, soal filosofi, soal politik, soal identitas. Ini cara mereka bilang, kami beda, dan kami lebih maju. Kunci buat ngerti pemikiran mereka itu ada di konsep ini, zahir dan batin. Gampangnya gini, mereka percaya semua hal itu punya dua lapisan. Lapisan luar, yang kelihatan mata, yang fisik, itu namanya zahir. Terus ada lapisan dalam, kebenaran sejati, yang sifatnya spiritual, itu namanya batin. Terus apa hubungannya sama nentuin awal puasa? Nah, ini dia. Nah, ini dia jawabannya. Lihat tabel ini deh. Metode ruqyat atau lihat bulan langsung, itu dianggap sebagai zahir. Kenapa? Ya karena fisik. Bisa salah lihat, bisa ketutup awan, kan? Nggak pasti. Sebaliknya, hisab atau perhitungan itu dianggap sebagai batin. Kebenaran yang hakiki, yang pasti, yang nggak bisa salah. Matematika itu kan cerminan keteraturan ilahi. Begitu pikir mereka. Dengan milih hisab jadi metode resmi negara, kekhalifahan Fatimiyah ini dapat banyak banget keuntungan loh. Pertama, jadi simbol identitas politik dan agama yang kuat. Kedua, administrasi negara jadi gampang, jadi teratur, bisa diprediksi. Mereka bisa ngumumin hari raya jauh-jauh hari. Ini juga memproyeksikan citra kalau mereka itu canggih, punya pengetahuan tinggi, dan bisa menyatukan wilayah kekuasaan mereka yang super luas. Keren kan strateginya? Tentu aja. Langkah berani dari Fatimiyah ini nggak disambut dengan karpet merah sama saingan mereka, Abbasiyah. Wah, nggak sama sekali. Di dunia Sunni, ini dianggap sebagai tantangan terbuka. Provokasi. Jadilah ini awal dari benturan ideologi yang besar. Pihak Sunni punya pegangan yang kuat banget, yaitu hadis Nabi Muhammad yang bunyinya, berpuasalah kalian karena melihatnya, bulan sabit, dan berbukalah karena melihatnya. Kata kuncinya di sini adalah melihatnya. Buat mereka, ini perintah langsung. Titik, nggak bisa diganti sama rumus matematika secanggih apapun. Jadi kita harus paham nih, penolakan terhadap hisab itu lapisannya banyak. Bukan cuma soal ini sesuai ajaran atau enggak. Ada unsur politiknya yang kental banget. Hisab dianggap sebagai bid'ah atau inovasi yang sesat yang dibawa oleh siapa? Oleh rival politik mereka. Sementara itu, ruqyat atau melihat bulan bersama-sama itu dianggap sebagai momen spiritual yang menyatukan umat. Jadi beda banget kan pendekatannya? Oke, setelah jalan-jalan ke abad ke-10, sekarang kita kembali ke masa kini. Pertanyaannya, kok bisa sih persaingan 1000 tahun lalu itu bekasnya masih ada sampai sekarang? Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana penulis dari sumber yang kita bahas ini melihat fenomena ini di zaman modern. Jadi, kesimpulan pertama dari penulisnya adalah, sejarah tadi nunjukin kalau di balik metode hisab itu ada DNA politiknya. Ini bukan murni soal sains, tapi sejak awal udah jadi alat politik, jadi penanda identitas buat membedakan diri dari lawan. Kedua, penulis ini ngasih pandangan yang menarik soal teknologi. Menurut dia, teknologi itu bagus, harus dipakai, tapi cuma sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu utama. Otoritas tertingginya, kata dia, harus tetap kembali ke tradisi Nabi, yaitu melakukan ruqyat atau melihat bulan secara langsung. Dan ini dia bagian puncaknya.
Penulis ini kemudian merefleksikan semua sejarah ini ke konteks modern, khususnya di negaranya sendiri, di mana perbedaan ini terus terjadi setiap tahun. Dia merenung, jangan-jangan perpecahan ini sekarang bukan lagi murni soal metodologi. Bisa jadi, persaingan antar kekaisaran kuno itu kini telah berevolusi menjadi bentuk baru, persaingan dan ego antar organisasi keagamaan masa kini. Jadi gimana? Cerita soal ru'yat dan hisab ini ternyata kompleks banget ya. Jauh lebih dari sekedar astronomi. Ada sejarah, ada politik, ada identitas, ada tafsir di dalamnya. Dan pada akhirnya ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang relevan sampai kapanpun. Saat sains dan tradisi saling berhadapan, mana yang harusnya kita jadikan panduan?